Oke teman-teman, ini bagian berikutnya dari video kita tentang kutu air menggunakan apa sih namanya, dedek ya atau bekatul ya. Oke, kita lihat ini malam kedua ya teman-teman. Kemarin kita mulainya malam hari. Ini malam kedua teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Ini perkembangannya seperti ini ya. Malam kedua. Oke, kita lihat. Teman-teman bisa lihat ya, ini lagi pada ngumpul di samping ya. Ngumpul di samping tuh. Nah, banyak nih. Ini ngumpul di samping. Ini dari yang di ember hitam ya. Kita lihat biar teman-teman bisa merhatiin sendiri ya. Ini yang di ember hitam ya. Kalau kita lihat perkembangannya ya biasa sih, nggak banyak-banyak banget ya. Standar lah. Intinya berkembang ya, berkembang. Oke. Kutu airnya berkembang ya. Oke. Ini ya, ini ember pertama. Ini ember yang kedua ya, sama berkembang juga banyak ya, berkembang. Biasanya kalau kutu air ini kekurangan makanan, dia membentuk struktur apa namanya, telur dorman ya, atau kita sering sebut dengan epipia atau epipium ya, yang teman-teman biasanya beli ya. Biasanya kelihatan dia gendong telur. Nah berarti ini tidak ada masalah nih, berarti si kutu airnya ini berkembang cukup bagus ya, berkembang, reproduksi ya, jumlahnya semakin meningkat biarpun tidak banyak-banyak banget ya. Nah ini juga ya, berkembang juga kutu airnya. Cuma kalau kita lihat kayaknya nih, ini dedeknya nih pada mengendap semua teman-teman. Nah ini mungkin salah satu fungsi dari aerator ya. Kalau kita menggunakan aerator mungkin lebih bagus ya, karena si dedeknya ini akan terus menyebar terus ya, akan terus apa namanya, sehingga si kutu air tuh lebih mudah untuk mendapatkan makanan. Jadi mungkin salah satu fungsi aerator, selain dia menambah atau meningkatkan DO ya, meningkatkan oksigen terlarut, si apa namanya, aerator juga berfungsi untuk mengaduk-aduk makanan gitu. Nah ini kan makanannya jadi nggak teraduk-aduk nih teman-teman. Ya. Nah ini juga teman-teman. Terus kita lihat lagi perkembangannya. Intinya ini kutu airnya berkembang terus, semakin berkembang semakin banyak di malam kedua ya, di malam kedua. Nah nih ya teman-teman, lanjut. Semua sama berkembang semakin banyak, tidak membentuk telur dorman, tidak membentuk epipia, sama. Oke, kurang jelas ya, kita perbesar lagi. Nah banyak nih teman-teman tuh, cuma karena di air bening mungkin ya, jadi tidak terlalu terlihat ini ya. Oke, ini perkembangan menggunakan dedek teman-teman, seperti ini gambarannya ya. Nah karena kita lihat di sini perkembangannya, karena si dedeknya itu kecampur ya, apa sih namanya, mengendap, maka kita akan aduk-aduk lagi aja. Jadi kita akan mengaduk-aduk sini ya, kita aduk-aduk supaya dedeknya tetap tercampur ya. Kita coba teman-teman ya, kita aduk-aduk biar agak keruh lagi nih ya. Jadi saya akan memberikan perlakuan yang sama ya. Ini belum saya tambahkan dedek tambahan ya, jadi masih dedek yang sama ya. Terus kita aduk-aduk terus ya, supaya makanannya apa namanya, terbang-terbang lagi. Nah, makanannya ada di air, jadi bukan hanya di dasar. Takutnya kalau di dasar nanti kutu air tidak bisa makan secara maksimal ya. Oke, kita aduk semua ya. Ini malam kedua ya teman-teman. Terus sampai malam keberapa kita lihat, sampai malam keberapa perkembangan kutu airnya akan maksimal, dan di malam keberapa juga kutu airnya jumlahnya akan menurun gitu. Oke, ini sudah saya aduk teman-teman ya, sudah saya aduk. Kita lihat sudah keruh kembali ya, sudah keruh kembali. Kalau memang nanti kira-kira udah saya aduk pun masih nggak keruh juga, nah berarti harus kita tambahin lagi dedeknya. Nah gitu teman-teman. Oke, sekarang kita mau lihat teman-teman, kita mau ternyata selain saya menggunakan ini media-media yang kecil ini, saya juga menggunakan media yang sama ya. Kemarin saya gunakan, cuma saya belum sempat videoin. Jadi ini teman-teman, ini juga saya menggunakan dedek juga sama di kolam saya nih. Nah ini perkembangannya juga cukup bagus teman-teman. Dari saya masukkan starter cuma dikit, di sini starter sudah berkembang ya. Ya sudah berkembang menjadi lebih banyak ya. Cuma ini seperti muncul minyak ya. Nah kalau kayak gini saya saranin supaya tidak mengganggu perkembangan kutu air,
Ini bisa diaduk teman-teman. Ini kayak gini diaduk aja seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi ini menggunakan dedek aja. Ternyata perkembangannya lumayan teman-teman. Nah, lumayan banyak tuh. Ini menggunakan menggunakan dedek aja teman-teman. Nggak saya fermentasi dedeknya. Saya berikan sedikit aja starternya kemarin. Dan ini sudah berkembang cukup bagus ya. Sudah berkembang cukup bagus ya, sama ya. Oke. Nah, cuma kemarin tidak sempat saya videoin ya. Oke, kita aduk-aduk lagi supaya apa sih namanya? Supaya tidak berminyak ya. Aduk-aduk supaya dedeknya juga tersebar lagi merata ke seluruh airnya, ke bagian dasar ataupun ke bagian atas. Oke. Nah, ini teman-teman udah kita aduk ya. Oke, bentar. Kita lihat sekarang perkembangannya. Oke, ini udah keruh kembali ya, teman-teman ya. Sudah keruh kembali, kita tunggu lagi. Ini malam kedua, kita tunggu di malam berikutnya. Oke. Untuk malam kedua sekian, kita lanjutkan di malam. Ini di hari ketiga ya. Jadi kebetulan tadi siang gua nggak sempat videoin ya. Jadi ini hari ketiga teman-teman. Ini sebenarnya tadi pagi ini airnya udah terlihat terlebih jernih ya. Nah ini hari ketiga ya. Hari ketiga nih di malam hari, karena gue mulainya di malam hari ya. Jadi ini hari ketiga semakin banyak. Dan tadi teman-teman, tadi siang itu udah kelihatan jernih airnya, hampir jernih lah. Gue takut nanti keburu kutu airnya pada koit ya, pada mati. Makanya gue tambahin dedek. Jadi tadi gue tambahin dedek lagi teman-teman. Gue tambahin dedek lagi sampai agak keruh. Ini udah lumayan hampir bening lagi nih. Jadi kalau menggunakan dedek, kalau teman-teman pengen make ya silakan. Jadi caranya kalau dia udah hampir jernih, teman-teman tambahin lagi. Ini perkembangannya lumayan teman-teman. Nah ini dia. Jadi ini hari ketiga ya. Ini juga. Ini udah gue tambahin dedek lagi teman-teman. Nah itu, gue tambahin dedek lagi. Udah gue tambahin dedek lagi. Perkembangannya semakin banyak ya. Kutu airnya semakin banyak ya. Udah semakin berkembang terus ya. Semakin berkembang terus kutu airnya. Oke. Nah itu teman-teman makin banyak ya. Tadi pagi airnya sudah jernih, udah hampir jernih. Tapi gue tambahin lagi, alhamdulillah lebih banyak. Ini karena airnya jernih, makanya kutu airnya nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Tapi ini semakin banyak. Nah, semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Ya, oke, teman-teman. Nah tuh, oke. Nah ini dia. Ini juga, tuh lihat teman-teman bisa lihat airnya jadi lebih keruh lagi. Karena tadi siang udah gue tambahin dengan dedek. Jadi di hari ketiga gue tambahin dedeknya teman-teman. Di hari ketiga gue tambahkan dedeknya. Nah gitu. Oke. Jadi makin hari makin bagus. Jadi ternyata mengembangbiakan menggunakan dedek itu cukup bagus ya teman-teman. Kita bisa menggunakan cara ini, simple juga ya. Nah ini dia. Oke. Nah ini dia. Tapi ya tentunya kalau teman-teman nanya perbandingannya dengan menggunakan pakan yang lain, ya kalau dengan green water tentunya lebih bagus kalau kita kombinasiin ya. Yang sering kita buat itu kan green water dicampur dengan dedek dan lain sebagainya, itu lebih bagus, nutrisinya lebih banyak. Ini bisa juga berkembang, tapi karena ini hanya menggunakan dedek saja ya perkembangannya mungkin tidak secepat menggunakan green water dan racikan dan pakan-pakan racikan itu ya. Oke, ini hari ketiga semakin banyak. Jadi intinya teman-teman pakai dedek bisa. Nah kita lihat yang perkembangan yang di kolom. Ini hari ketiga ya teman-teman. Gue juga pakai di kolom yang besar ya. Ini juga tadi siang gue udah tambahin ininya, tambahin apa sih namanya, dedeknya ya. Karena tadi semakin bening airnya. Ini alhamdulillah banyak nih. Ini pakai dedek aja nih. Nah kelihatan ya. Ini teman-teman bisa membandingkan perkembangan menggunakan dedek ini dengan menggunakan green water yang biasanya kita campur ya. Green water, dedek, pellet fengli, kadang kita campur telur, E4, molase. Itu perkembangannya kelihatan kutu airnya lebih gemuk-gemuk ya. Nah, yang pasti kalau menggunakan alga, mikroalga, nutrisinya jadi lebih banyak teman-teman. Nah, ini ya. Jadi kita bisa teman-teman. Nah, jadi kayak yang males banget ya. Yang males ya kan, pakai dedek pun bisa. Jadi sebenarnya kutu air simpel-simpel aja teman-teman. Bisa. Oke, ini hari ketiga ya teman-teman ya. Hari ketiga perkembangan kutu airnya semakin banyak. Ingat, ini hanya menggunakan dedek. Ya, ini hanya menggunakan dedek di hari ketiga. Ya.
Tentunya semakin banyak starternya, teman-teman, kutu air semakin banyak gitu ya. Coba kita lihat ya. Kita pakai flash aja, coba kelihatan nggak? Nah ini teman-teman. Ini pakai flash aja ya teman-teman ya. Pakai flash karena ini airnya nggak gelap ya, airnya terang ya. Makanya kutu air tidak terlalu terlihat seperti kita menggunakan green water. Nah tapi lumayan nih perkembangannya teman-teman. Oke, ini hari ketiga ya. Kita lihat perkembangan yang berikutnya nanti. Oke. Ini lanjutan masih hari yang ketiga teman-teman ya. Gue mau kasih lihat tanpa flash ya, tanpa menggunakan senter ya. Lebih jelas menggunakan flash ya. Oke, silakan dilihat hari ketiga ya.